Sepertinya kita membahas dulu kesalahan kita di minggu lalu. Anjing, gue malas ngebahasnya tapi ya udah nggak apa-apa. Karena ternyata ide hanya sebatas ide. Ternyata tidak semua berjalan juga ya. Nggak, itu ide. Sebenarnya gue dari awal juga anjir ini idenya liar banget. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Pertama kali dalam hidup kita keracunan kopi, coy. Ya betul. Hot brew yang lu bawa tuh gila sih kata gue sih. Nggak Itu tahu ya. kayaknya kelamaan didiamin di kulkas tuh jadi bikin mual, bikin pengen muntah, bikin agak Soalnya pusing. waktu gue beli si kopi itu kata si kokonya enak. Ini the best katanya, kopinya enak. Beansnya strong. dari mana tuh? Nggak tahu tuh, gue nggak nanya-nanya soal beansnya. Beansnya dari mana tuh? Katanya dari PT ini ya, PT Old Man ya. Ya betul kayaknya ya. Aduh. Pas gue nonton lagi, wah tai sih ini pembahasan gila coy. Gila. Gila sih enggak, cuman ngaco anjir. Kaconya nggak ngotak anjing. Ngaco sumpah, Cok. Tai anjing nggak ngotak sama sekali coy itu. Gila. Mana itu sebenarnya kesalahan teknis yang waktu kita nelpon si Acil itu sebenarnya bukan kesalahan teknis. Betul, kitanya yang Oh, goblok. iya. Itu makanya emang kata Nabi juga dari dulu tuh meminum atau memakan sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Itu yang terjadi, kita berlebihan ngopi. Emang sih cold brew-nya enak. Enak. Cuman kayaknya karena kebanyakan jadi keracunan kopi kita kan. Kayaknya sih iya. Tapi anyway, setelah tragedi keracunan kopi minggu kemarin tuh, apa yang udah terjadi selama seminggu setelah itu Pak Edi? Wah banyak sih kalau gua. Apa tuh? Banyak sih kalau gua, cuman nggak tahu nih, gua belum izin ya. Nggak tahu bisa gua bawain di episode kali ini, nggak tahu belum. Cuman ya banyak sih minggu ini. Banyak ya? Banyak. Padahal baru seminggu kita nggak ketemu, tapi gua rasa tuh banyak cerita yang terjadi setelah itu. Kalau gua sendiri banyak banget karena gimana ya? Wah anjing, ini di luar ekspektasi gua sih. Sebenarnya clue-nya gini deh. Clue-nya sebuah hubungan. Sebuah hubungan. Ya. Oke. Toksik. Wah. Maksudnya seseorang yang dekat sama lu dia yang toksik? Enggak. Oh enggak. Jadi gini nih. Dia tuh punya mantan. Mantannya itu toksik. Gua awalnya nggak tahu. Cuman karena mungkin emang semesta ngirim gua buat ngeberesin masalah ini. Kayak sebuah lagu Pirsa Besari. Apaan? Semesta mengirim dirimu untukku. Oh mungkin dia berdoa begitu Pak. Kayaknya. Mungkin. Ya kita nggak pernah tahu. Cuman nggak tahu ya. Gua juga belum bisa ceritain lah kalau hal ini. Cuman ya udahlah. Artinya minggu ini tuh bener-bener anjing naik turun kayak roller coaster, Cok, sumpah. Naik turunnya dalam hal apa nih? Gue belum mudeng nih. Oke, berarti taruhlah mantan dia tuh toksik, ya kan? Orang-orang terobsesi aja gimana? Oh. Jadi si mantan si wanita ini berulah sehingga lu masuk ke dalam drama yang dibuat gitu. Ya, karena mungkin kalau misalnya bukan gua yang masuk di dalam cerita ini tuh gak akan kelar mungkin masalahnya. Karena ya gini deh, kalian bayangin ya, sebuah hubungan yang dipaksain hanya untuk demi satu orang. Sebuah hanya untuk ego satu orang. Hanya untuk ego satu orang. Ya. Gak kebayang sih kalau gue sih. Gak kebayang sih Pak. Nah dulu lah, ini cerita lu dulu, jangan ke gue posisi. Tiba-tiba nyerang gue. Ya kan posisi ya lanjut. Kita harus belajar lebih baik dalam storytelling. Bisa Pak, ayo Pak. Udah. Posisi gue sekarang ini tuh ibaratnya ada di garda depan lah. Oke, garis terdepan lu ya. Garis terdepan. Karena ya kenapa gue ada di garis terdepan? Karena gue melindungi raja dan ratu yang ada di belakang. Oh, kalau di dalam catur berarti lu itu adalah pangeran berkuda. Kudanya lah ya. Berarti lu jalan harus L gitu dulu tuh. Ya, gue nggak bisa. Kenapa L? Kalau nggak salah itu ada filosofinya deh. Kenapa itu? Cuman gue lupa lagi. Anjing. Lupa lagi serius.
bakal ilmu itu tadi tuh. Ya cuman Filosofi L. setahu gua kenapa kuda di catur tuh jalannya L ada filosofinya. Dan filosofinya itu emang relate sama kehidupan nyata. Oh, jadi based on true story Iya, gitu ya ya. makanya kenapa kuda jalannya L. Nah, balik lagi ke cerita gua nih. Kenapa gua bisa nyebut diri gua di garda terdepan karena ya gua melindungi satu sosok di belakang gua. Untuk biar gak disekak gitu ya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. I see. Contoh deh, kita gak usah bahas detail lah ya, kepanjangan. Contoh yang menurut lu yang di luar logika kita sebagai pria. Perlakuan apa, ketoksikan apa nih? Apa ya? Aduh. Satu deh. Gak usah banyak-banyak, satu aja udah. Kalau satu sih ibaratnya gini ya. Kalau misalnya ini termasuk di luar logika gak sih buat kita cowok-cowok normal? Coba. Kasih Pak, kasih tahu. Maksa masuk tapi manjat. Maksa masuk tapi manjat. Itu bukan toksik Pak, itu maling ya, lebih ke maling itu, ya itu gua ya. Gua tadinya pengen ngegebukin hal itu anjing. Maksudnya gimana dia menerobos masuk gitu? Iya dia ke rumah dia pengen masuk wanita. ke dalam rumah. Cuman dia manjat. Karena kan ada yang namanya pintu dan pintu atau bel lah. Ya oke lah, semua rumah gak punya bel, tapi pintu masih bisa diketuk. Nah itu. Kenapa manjat? Gak tahu, gue juga jujur. Kontol. Makanya gue anjing aneh banget nih cowok. Terus akhirnya apa yang terjadi? Gue teriakin maling. Ya kan gue gak ada di tempat. Gue gak ada di tempat, cuman ya karena orang rumah yang di rumah dia tuh bilangin ya udah turun lewat depan yang benar. Oh, orang rumahnya ada. Ya. Gila. Anjing kalau gue ada di posisi itu gue gebugin sih. Gak ada, gue juga gak ada. Turun lewat depan gak ada, balik anjing, mending gua tembak kaki lu anjing. Tai kalau gitu sih. Wah, sumpah kalau gua ada di posisi itu gua mending lu balik atau gua potongin tangan lu sekalian. Iya anjing, apa coba mau maling. Terus pembelaan dia apa, alibi dia kenapa dia sampai manjat gitu. Ya karena katanya gak dibukain. Ya gini loh. Ya gini bertamu. Tar dulu ya San. Anjing kesal gua anjing. Ya kalau bertamu secara baik-baik pasti bakal dibukain. Betul. Tapi lihat jamnya dulu kan. Jam berapa? 6 pagi. Kontol. Itu tamu masih, mana yang jam 6 pagi datang gedor-gedor. Orang normal masih bisa sholat subuh sih jam segitu. Belum bertamu emang di rumah-rumah tuh udah ada aktivitas jam 6 pagi. Ada yang nyuci ke pasar. Gak etis lah buat bertamu. Iyalah. Jam 6 pagi cok. Walaupun tidak tertulis tapi bertamu itu ada adab dan etikanya gitu. Ya. Secara norma sebagai sesama manusia deh gitu ya. Ada adab dan ininya. Ya cuman gimana ya udahlah. Mungkin masalahnya udah beres sekarang. Mungkin. Tapi tadi satu hal yang gua soroti. Alibinya adalah karena tidak dibukakan pintu kan. Ya. Gimana yang punya rumah gak sih dia mau membukakan atau tidak? Ya, kalau urusan itu kan. Setuju, sama halnya seperti cinta. Mulai ini masuk. Cinta kalau misalkan seseorang yang kita kejar dia tidak membuka hatinya, gak mau gimana pun, mau kita manjat mau gimana gak bisa masuk. Iya ya emang. Kan. Karena ya cinta kalau dipaksain ujung-ujungnya gak akan benar cok. Gak akan benar. Masa depan lu suram malah. Suram. Ya udah makanya ya mungkin dari hal ini jadi pembelajaran ya pendewasaan lagi buat gue sendiri yang terlibat dalam masalah itu. Dan juga pendewasaan buat orang-orang yang terlibat juga. Makanya menurut gue ya Pak, cinta tak ada logika tuh gak bener-bener ada gitu. Karena harus tetap pakai walaupun dikit gitu ya. Tetap harus pakai. Karena gimana ya? Kalau gue pribadi kan gue ngelihat cinta tuh ya equal gitu. Equal satu sama lain itu setara. Kalau misalnya cara satu orangnya ekstrim kayak gitu dan yang satunya lagi nggak bisa ngikutin, betul. Itu egois namanya. Betul. Makanya ya udahlah. Oke, mungkin masalah ini udah beres dan gue juga udah berusaha nge-reach out. Kalau mendamaikan kedua belah pihak kan lah ya. Jadi penengah jadinya. Oh, jadi penengah. Ya. Cuman ya udahlah. Mungkin karena baru terjadi belakangan ini jadi ya udahlah. Let it flow dulu aja. Yoi. Dulu aja. Tapi ini agak relate sama obrolan kita setelah minum kopi minggu kemarin. Setelah beres kamera off nih ya. Kan kita ngopi lanjut kopi kan. Nah, iya, kan karena belum habis kan. Kopinya belum habis. Dan kemarin tuh ada satu topik yang menurut gue seru untuk di episode ini. Waktu itu kita kalau gak salah sempat ngebahas soal statement-statement yang beredar di sosial media. Yang katanya
carilah wanita yang punya trauma, yang punya rasa sakit, yang punya Eh, trust issue, yang punya mental issue dan lain-lain, terus kita obati, percayalah, justru kita yang terluka. setuju. Nah, tapi poinnya di sini adalah, oke kita misalkan menghindari tipikal wanita ya let's say belum beres dengan, Ini kita ngobrolnya sebagai kita laki-laki ya. ya let's say kita ngobrolin dengan seorang wanita yang belum beres dengan masa lalunya nih, ya, yang belum beres sama masa lalunya. Tapi pertanyaannya wanita mana yang benar-benar gak punya apa ya, gak punya penyakit di masa lalu? Menurut gue semua wanita sekarang terluka justru. Iya, Ya setuju dengan sih, setuju. pria-pria, contohnya dengan pria-prianya itu sendiri. Jadi pria yang menyebabkan, wanitanya yang jadi korban, terus pria lain menyembuhkan dan prianya jadi korban. Terus jadi kayak rantai gitu loh, Pak. Karena itu udah nggak bisa, kayaknya itu udah nggak bisa dihapus lagi deh. Iya, Udah nggak bisa, maksudnya semua orang baik-baik aja tuh kayaknya udah nggak bisa. iya ya. Karena setiap orang tuh punya ya backgroundnya masing-masing, ceritanya masing-masing. Contoh paling nyata kenapa, khususnya di Indo lah ya. Hmm. Di Indo kan kita mengambil secara garis besar walaupun kita belum riset tapi ini fakta yang ada di lapangan. Lihat aja kita berdua sekarang sedang memegang apa? Rokok, Rokok. Rokok itu di Indonesia masyarakat Indonesia adalah salah satu rokok aktif ya, perokok yang terbesar di ya dunia lah rokok ya. aktif terbesar di Salah dunia. satu. Itu berarti bisa diindikasikan bahwa memang mental orang-orang kita tidak baik-baik saja. Jadi Ya, butuh ini setuju, untuk menenangkan setuju, diri. setuju. Gue juga sampai sekarang sebenarnya masih kadang kalau lagi ngelamun nih, "Ih, ngapain ya ngerokok?" Iya kan? Banyak pertanyaan dan kita juga bukan apa ya? Bukan kita tidak menyayangi diri kita, kita tahu rokok tidak sehat dan kita juga sudah mencoba berbagai cara. Ya, Mungkin niat kita belum pol belum gitu. benar-benar bulat lah. Iya, belum benar-benar bisa lepas dari rokok. Karena gimana mau lepas nih ya? Gimana mau lepas nih? Karena menurut gua cinta sejati itu adalah rokok dan manusia. Kenapa tuh? Karena rokok rela dibakar habis dan dihisap oleh manusia dan manusia rela mati untuknya. Anjing. Udah udah Ini statement bagus nih, ini statement bagus. itu pol banget Jadi coy. makanya buat kalian para cowok-cowok yang ngerokok tuh ya udah nikmatin aja. Iya, kalau misalkan udah kalian merasa, "Aduh kayaknya udah nggak sehat," gitu ya. Mm-mm. Karena menurut gua yang bikin gak sehatnya tuh berlebihan, balik lagi ke berlebihan. Ada orang yang sehari bisa 3 bungkus, lu dulu 2 bungkus sehari tuh, berlebihan kata gua dulu. Ya, Iya kan? ya. Parah coy itu coy. Ya makanya gue sekarang agak ngurangin nih kan. Jadi gue matok sebungkus, kalau misalnya sebungkus habis ya udah nggak akan beli lagi. Iya, tunggu besok, Tunggu besok. tunggu besok. Jadi kita belajar juga untuk mengolah rasa sabar gitu dan Rasa lain-lain. sabar dan juga sebenarnya finansial juga sih. Itu Finansial, karena kalau misalnya gue lihat pencatatan finansial pribadi gue, rokok gede pak di gue. rokok gede. Tapi kalau gua meriset ke beberapa orang-orang terdekat gua yang tidak merokok pun gede juga, Pak. Iya Karena sama dialokasikan buat cemilan dan buat cemilan. lain-lain, jajan Nah masalahnya terus. gue juga tukang ngemil. Double kalau Double gitu. Kalau gua jadinya. kan ngemil agak kurang gitu karena gua prefer buat makan berat aja deh Lu, gitu. lu tahu sendiri kan kalau misalnya gue keran cekek anjing gak ada cemilan. Nah, Selalu ada gue itu. selalu nyariin cemilan. Nah, sebenarnya gue juga gara-gara cemilan itu makanya kenapa gue sering ada acne di wajah. Betul. Karena gula, Iya. glukosa, ya, kadar insulin di tubuh gue tuh gak stabil. Lu harus nonton ini deh, Pak. Episode di channelnya Deddy Corbuzier di Heeh. Pornhub ada Aderai. Anjing, bagus banget Oh, dalamnya coy. gue lihat dikit sih, cuman waktu itu Cuplikannya lah lu lihat. belum gue habisin. Bagus Gue anjing udah itu lihat itu. semua kayak apa ya, kayak unpopular opinion banyak di situ tuh. Kayak kenapa sebenarnya yang gua inget ya. Anjing ini kalau misalkan gua salah ngomong seolah-olah gua nggak nonton abis nih. Nggak, mending lihat aja Ya sendiri mending dah. lihat aja Ya, deh, mending lihat lihat aja aja deh. sendiri. Bagus anjing apalagi buat kalian yang mungkin ingin lebih sehat secara raga gitu ya. Ya, secara fisik. Secara fisik dan lain-lain. Tapi baik lagi ngomongin soal cinta yang tadi nih. Kalau misalkan semua wanita terluka, terus gimana gitu? Kita harus mengobati. Sedangkan pas kita mengobati nanti kita yang terluka. Nah, Gimana kalau kalau gitu? kalau di gua pribadi ya, wanita tuh emang harus kita obatin terus. Harus. Ya. Kita berobatnya kemana kalau gitu? Nah, Mas, pelarian cowok tuh sama hobinya. Anjing gue setuju sih. Makanya gimana ya?
Ini gue beberapa kali pernah ada di satu momen PDKT sama cewek. Ceweknya tuh kayak, "Kok kamu nggak pernah cerita sih?" Kayak sedangkan dia cerita terus ke gua, Iya. tapi gua tuh seolah-olah nggak mau Nggak pernah cerita. terjadi apapun dalam Padahal hidupnya. sebenarnya wah lu tahu sendiri lah Iya, iya. gimana kan stresnya gua kan. Banyak lah, ini itunya roller coaster-nya, tapi gua nggak bisa buat cerita ke cewek gitu. Walaupun sebenarnya ada beberapa orang yang bilang kurang-kurangin cerita ke temen. Tapi Mhm. kalau bagi gue itu nggak berlaku karena gua udah ngefilter secara apa ya, bisa dibilang secara final. Kalau gua udah cerita berarti gua udah percaya sama orang itu. Ya, 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 Dan itu gua paham. panjang kan untuk ada di Paham. sampai di titik Ya, itu. untuk misalnya nyari orang-orang yang bisa dipercaya itu emang susah, Cok. Mhm, Karena ya manusia tuh punya banyak topeng intinya anjing. gitu. Dan inilah kenapa salah satunya gua bersyukur bertahan di Merauke ini, Pai. Karena kita nggak cuman teman di konten, tapi di real life juga kita Ya, nongkrong bareng, nongkrong curhat bareng, bareng, deep tidur talk bareng. bareng. Banyak hal-hal yang kita lakuin bareng, liburan bareng. Jadi mungkin ada beberapa orang yang ya udah sebatas konten. Ya, ya, Seperti banyak Coki dan banyak. Muslim Ya, tuh kan banyak. di konten sangat solid tapi di luaran ternyata nggak temenan gitu. Iya. Dan it's fair, nggak harus juga, nggak harus temenan. Nggak setiap manusia tuh sama kan Mhm. intinya. Jadi ya, Tapi di kita works-nya begitu, ya karena otomatis gimana ya? Karena otomatis. emang apa sih connecting kita, bukan connecting, apa sih, intuisi, bukan intuisi, Apa ya apa apa ya ya, gua sebutannya, nangkep maksud lu, gue gua lupa nangkep. lagi anjir, ya udahlah Apa? itulah Heeh, pokoknya gue lupa. Tapi berhubungan sama cinta tuh emang gimana ya, cowok-cowok tuh emang butuh hobi mungkin. Dari lu apa ya, bisa ngelepasin beban lu tuh dengan cerita. Nah kalau gue enggak, mmm, gue bukan tipikal orang yang bisa bercerita, emang leluasa bercerita gitu, karena emang beda-beda juga ya dan gua karakter juga tahu, karakter heeh. gue yang apa ya, mungkin Tapi apa, lu bisa bercerita ketika kadar kopinya udah lebih enggak dari anjing, batas enggak tubuh. ya, enggak. Kemarin pas kita minum kopi, itu kalau direkam bisa jadi 4 episode coy, dengan topik yang berbeda dan sangat dalam. Gua Pokoknya bener-bener nggak ada dead air anjing, sepadat-padatnya ngobrol. Gila iya anjing, sih, iya sih. sayangnya tidak gua rekam. Untungnya tidak direkam. Karena itu menyebut banyak nama. Wah anjing tai sih udah nyebut banyak nama tuh kacau anjing. Ya gimana ya, mungkin gue emang nggak bisa nggak bisa secara terang-terangan cerita tuh karena buat gue ya udah, masa lalu gue ya udah biarin aja. Tapi lu bakal cerita juga nanti, kalau menurut gua. Jadi lu tuh nggak benar-benar nge-keep, entah mungkin beberapa bulan setelahnya Ada momen-momen tertentu lah yang gue heeh rasain. heeh. Jadi emang bener sih lelaki tidak bercerita sih, gitu. Jadi tolong dimengerti gitu. Udah cukup kok, bukan berarti kita tidak excited dengan kalian, bukan berarti Enggak. kalian tidak nyaman untuk diajak bercerita, bukan. Karena memang Laki-laki tuh emang susah untuk bercerita, sulit ya, sulit. sulit sulit. Tapi kalau misalnya laki-laki tukang bercerita, rata-rata toksik pak. Mmm, Gue bentar riset, bentar ini riset gue nih. gua lagi memproyeksi, gua lagi nge-throwback ke diri gua dulu. Itu Iya itu sih iya sih itu riset gue iya loh. sih. Gua sebagai penyintas toxic people, anjing Anjing, penyintas. penyintas Karena gua bangsat udah gitu. melewati itu. Gua dulu toxic banget, gila parah sih. Dan bener sih gua bisa ya orang kenal pertama nih ya, first date, itu dia kayaknya udah tahu 3 tahun hidup gua ke belakang. Jadi Ya, oversharing gua tuh oversharing. di sisi lain bagus, karena mungkin untuk beberapa orang gua orangnya berarti terbuka. Tapi di sisi lain tuh kayak gak harus deh, kayaknya gak harus segitunya deh gitu. Ya, ya, gua paham sih soal hal itu. Cuman ya mungkin kan balik lagi yang tadi gua bilang, orang-orang yang cowok-cowok yang biasanya tukang bercerita, Betul, biasanya itu toksik. Karena apa? kenapa? Mereka nggak punya apa ya, pondasi di dalam diri mereka sebagai manly. Mmm, Jadi mereka tuh menganggap emang cowok sama cewek itu equal. Cuman dalam sejarah sejarah manusia hidup, heeh, human design-nya, cowok sama cewek itu nggak equal. Karena lebih apa? lebih berarti patriarki? Nggak Oh patriarki enggak, juga. Jadi misalnya emang dalam sejajarnya itu sama, heeh cuman dalam karakter, sifat, dan lain-lain yang menyangkut human design-nya itu heeh, nggak equal. gak equal? Contoh deh, simpelnya, cewek
lebih peka terhadap hatinya. Ya, Cowok kadang nggak peka sama hatinya sendiri. betul, betul, Bahkan betul. kadang mereka buat buat tahu diri mereka lagi kenapa tuh kadang susah. Susah anjing. Iya, Kita tuh kayak, kok gue beda ya? Itu tuh ngerasa beda doang nih ya. iya. Udah berminggu-minggu mungkin. Oh gue jadi gini ya? Bentar, Nah, bentar apa yang salah nih? itu. Sebelumnya biasa-biasa aja Itu gitu. itu. Maksud gue itu. Heeh, heeh. Cowok diunggulkan dengan pikiran dan rasionalitas, logika dan Ya, lain-lain. Sedangkan cewek kan karena hatinya yang lebih lembut dibanding cowok, kadang rasional, pikiran rasional dan logika mereka tuh tercampur sama urusan hati. iya sama urusan hati. Nah, Setuju makanya gue, itu setuju, setuju. cowok sama cewek itu nggak equal, Gak bisa equal nggak kalau bisa gitu ya, equal, gak bisa. Tapi bisa saling melengkapi. melengkapi. Itu dia, itu dia. Anjing, daging banget episode ini ya. Beda kayak episode kemarin ya. Episode kemarin Anjing, apa sih? Anjing, ngaco banget. so nakal banget anjing. Maaf ya guys, Gila. maaf ya. Itu jujur maaf, ide dia nih, sumpah, ide dia. Ya, ya, gua minta maaf, gua tolol, 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 Cuman anjing. cuman bodohnya gue juga ngeiyain. Itulah, Ya, karena gua eksperimen ngerasa, kan, iya, eksperimen iya. kan, kita nggak tahu kan. Untungnya kita masih suka explore hal-hal begitu, Iya. Pak. Coba deh sekali lagi kita bikin cold brew sendiri. Kita beli cold brew yang notabene mungkin kita lebih suka kopi-kopi kayak latte dan lain-lain, ya kan, mochaccino. Kita coba cold brew deh, tapi kita lupa nih sebelum kita minum cold brew tuh kita nggak makan dulu, jadi kosong perutnya. Dan itu yang bikin menyebabkan Bro, shit. eh Oh iya. Kayaknya kopi nggak segitunya deh. iya. Ya udah, sorry. Sorry. Tapi gue setuju nggak kalau misalkan eh, orang toksik Mm-mm. itu bisa menyebabkan seseorang yang tidak toksik akhirnya menjadi toksik juga. Ya, setuju gue. Kayak menular gitu. Ya, setuju. Kenapa menurut lu bisa begitu? Karena orang-orang toksik itu manipulatif. Pertama, Approve? manipulatif itu tuh bisa nyebabin perubahan psikis dan psikologi dari orang yang dihadapinya. Ah, Nah, secara nggak langsung, orang itu tuh nge-create diri mereka yang berbeda. berbeda. Ya, secara nggak langsung alam bawah sadar mereka yang jadi korban lah ya. Anjing iya sih. Iya. Let's say jadi korban itu Sih. bisa ngerubah, nge-create mereka jadi orang yang berbeda. Kayak misalnya deh, seumur-umur lu belum pernah dalam hubungan pacaran ya, misalnya. Misal nih. Misal lu dalam pacaran tuh nggak pernah lu musingin soal sosmed pasangan lu. Ah, Tiba-tiba lu ketemu satu pasangan lu nih, atau let's say seseorang yang pernah ada di hidup lu. ya. Mereka tipikalnya apa-apa sosmednya harus lu pegang, semuanya harus lu tahu. Secara nggak langsung ketika hubungan lu dan dia berakhir, karena banyak kan yang kayak gitu. Ketika hubungan lu dan dia berakhir, lu memiliki hal yang sama untuk ke pasangan selanjutnya. Lu nyindir gua anjing. Secara nggak langsung ya, secara nggak langsung ya. Wah, Cuman itu emang faktanya, Cok. fakta memang menyakitkan ya. Fakta emang Fakta menyakitkan. memang Karena gue juga menyakitkan. pernah ada di posisi kayak gitu. Jadi kesuges ya. Ya, Kesuges. karena gue juga pernah ada di posisi kayak gitu. Cuman waktu itu tuh gue sadar-sadarnya tuh waktu zaman-zaman COVID. Zaman-zaman COVID orang nggak bisa kemana-mana. Lebih banyak diem di rumah. Nah gue diem di rumah tuh mikirin soal diri gue apa sih yang, karena mumpung ada waktu buat diri gue sendiri lebih lama gitu kan. Ya. Gue bisa throwback apa aja hal-hal yang mungkin gue bisa benahin untuk kedepannya. Dan gue sadar hal itu. Nah makanya dari situ gue ketika bertemu pasangan gue selanjutnya, ya gue gak pernah peduli soal sosmed mereka. Lebih baik jangan sih kalau kata gue sih. Kalau misalnya mereka ingin nyimpen sosmed mereka di gue, ya udah gue Iya. nggak masalah. Cuman gue pasti gak akan gue buka dulu, kecuali gue izin dulu. Kalau gue di beberapa hubungan gue sebelumnya tuh kayak secara nggak sengaja nih awalnya nih kayak dia ikut login sosmed di handphone gue karena mungkin handphonenya habis baterai. Iya. Ikut login terus lupa nggak gue logout nih. Terus gue bilang, akun kamu belum di logout nih, aku logout ya. Gak usah deh, simpan aja di kamu. Nah, gitu tuh biasanya tuh awal mulanya. Jadi ya udah gimana kita juga. Kalau kayak gitu ya, gue tetap karena gue yang sekarang gue udah punya pendirian ya udah nggak akan gue buka. Dan jeleknya ketika lu diberi itu dan ketika rasa ingin tahu lu tinggi,
Akhirnya lu mulai tuh dikit-dikit tuh, Ya. scroll-scroll DM dia dulu, arsip dia Nah, dan kalau gak kalau sopan sebenarnya kalau kalau gitu gue sih. penyelesaian ketika gue ingin tahu sesuatu hal, gue mending mending ketemu dia, ngobrol-ngobrol, gue tanyain soal hal itu. Jadi gue ngeliat tuh dari dia yang ngebuka dia sendiri. Tapi gini, kalau misalkan statement lu kayak gitu, lu mending bertanya berarti Ya, kan kalau ada hal yang ingin lu ketahui. Tapi dari mana kita tahu dia bisa jujur atau tidak? Kan itu sulit ya. hubungan tuh harus butuh kepercayaan, Pak. Oke, gue setuju Ya. awalnya karena kepercayaan. Tapi menurut gua, setiap orang apalagi yang pernah gagal Hmm. ya kan. Lu juga pernah gagal, gua apalagi sering. Ya sama lah kita lah. Ya sama. Itu tuh pasti secara tidak langsung punya trust issue. Apalagi mungkin kegagalannya karena dihianati. Itu nggak bisa kita denial coy. Itu bisa di manage Kalau sebenarnya. di manage ya gue setuju. Heeh. Gue nge-manage hal itu Tapi ya untuk dihilangin kayaknya sulit ya trust issue tuh. bisa, bisa By the time. by the time. Biar biar waktu lah yang menjawab soal Ya ya. hal itu. Pasti balik lagi ke waktu. Kalau gue mending bertanya karena setiap gini nih, manusia tuh kan psikis, psikologi dan hal-hal human design yang lain tuh ketika mereka mengatakan sesuatu yang bohong tuh kita punya radar. Setuju anjing. Kita punya radar. Apalagi dibekali dengan pengalaman-pengalaman. Ya, kita punya Pasti. radar. Dia ini pasti bohong nih. Iya ya. Gerak-geriknya. Gerak-geriknya. Heeh. Walaupun hal-hal kecil misalnya kayak misalnya gerakan mata, gerakan tangan, itu tuh kelihatan. Apalagi gue orangnya yang dulu bener-bener pengen ngulik soal gimana sih nggak cara berhadapan dengan manusia tuh. Iya iya iya. Kalau kita anak psikologi sih gampang ya. Gue bukan anak psikologi, cuman gue mau belajar Lu hal punya itu. interest ke situ juga Gue kan? punya interest ke Heeh. situ I juga dan see. gue cari tahu sendiri tentang hal-hal itu. Cuman ya ya udahlah, namanya manusia kan. Nanti juga kalau bohong kebukti sendiri ya kan. Nah, Sedalam-dalamnya lu mengubur bangkai suatu mm, saat tercium juga betul. gitu. Setuju banget gue Secara soal. peribahasa kan seperti itu. Tapi kadang yang jeleknya lagi nih ya, kalau kita masih ngomongin soal kepercayaan dan masing-masing, ketika misalkan kita udah tahu nih, oh kayaknya dia bohong deh. Kan kita udah punya tameng ya sebenarnya ya. Udah punya ekspektasi, terus suatu saat apa namanya, kepercayaan kita terbukti, oh berarti dia beneran bohong tapi tetap sakit. Ya Aneh tuh emang kan, aneh ya tetap padahal sakit, kita udah tahu tetap gitu. sakit, cuman nggak sesakit kalau misalnya kita nggak punya defense. Setuju setuju. Jadi Itu gue merasakan di ya hubungan gue sebelumnya sih kayak kalau gitu kalau sih. di gua ya, kalau misalnya Gue ada udah membentengi. satu hal fakta yang misalnya gua tahu dari dia, Hmm. tapi begitu beberapa waktu berjalan, ternyata kenyataannya beda sama fakta yang dia kasih. Gue sakit, cuman oke dia bohong, cuman ya ya udahlah. Gue lihat dulu ini ini hal yang fatal nggak buat Heeh. dibohongin. Kalau misalnya Kayaknya masih bisa deh gitu, masih ya, banyak hal positif dari dia yang bisa kita terima betul juga, betul. nggak fokus Makanya ke yang mungkin salah. kenapa gue hubungan tuh sering lama kayak gitu ya. Heeh. Wah kalau kalau gitu kan jadi kita kayak seolah-olah tuh bumi dan langit, lu lama gue sebentar anjing. Ada satu momen, ini kita agak ke ranah pribadi. Iya nggak apa-apa. Ada satu momen dalam 2 tahun gue Hmm. double date sama dia, dia selama 2 tahun masih dengan wanita yang sama, gue udah berapa kali ganti itu anjing. Emang kontol lu, emang kontol. Gue juga mikir, wah gak enak juga ya sebenarnya ya, gak Gue enak coy. gue jadinya, San, lu jadi mau bawa cewek yang mana lagi nih? Soalnya waktu kata pasangan lu yang waktu itu juga, gue tuh sebenarnya udah seg nih sama yang ini gitu. Terus gue harus ikut adaptasi lagi, harus kenalan lagi dari awal sama yang baru kan jadi beban ke dianya juga. Iya sih Ya. kata gue, sorry sih, sorry. Dan juga gue punya punya apa ya, punya opini gue sendiri. Jadi kalau misalnya kita berhubungan atau pacaran relationship itu tuh di bawah let's say 6 bulan, Hmm, itu tuh terlalu banyak apa ya, warna-warna khas manusia yang masuk ke kita. hmm, Jadinya ke kitanya jadi abu-abu. jadi bias gitu ya. Ya jadi biasa. Lu tahu gak sih yang kayak warna-warna kalau orang-orang yang suka baca tarot tuh Warna, warna kayak misalnya purple, kuning, hijau. eh ini kita harus mulai menelpon tuan muda. Oh ya. Ya tapi gak tahu nyambung gak tahu enggak nih kayaknya nih. Kita Eh, iniin dulu deh. yang penting ini ada suara telepon dulu Kita ya. lanjut ngobrol dulu deh. Kita lanjut ngobrol dulu deh. Diangkat ya? Enggak soalnya checklist satu tuan mudanya coy. Kita butuh pencerahan pada hal ini. Ini udah agak berat soalnya Iya ya. anjing.
Gimana nih cara cooling down-nya gitu dengan pertanyaan-pertanyaan kita ya tadi yang lumayan berat. Mhm. Kita lanjut dulu deh, tadi sampai mana sih? Soal aura. Oh aura, Ya, heeh. aura-aura yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak menerima warna dari orang lain, ke Ya, kitanya jadi abu-abu. wah, shit. Oke, lanjutkan Ya, lanjutkan. bener kan? Lanjut, ya lanjut. Ya, kalau dari gue gitu. Jadi makanya kenapa ketika ingin relationship gue harus benar-benar pasti nih. Ini bisa Untuk bisa menjaga warna itu ya tadi. untuk menjaga warna gue sendiri. Jadi gue baru pertama dengar nih anjing. Karena gue nggak ingin kehilangan jati diri gue sendiri. Gitu intinya. Karena gini, cowok tuh ntar saat kita udah memasuki relationship di next level berumah tangga, Heeh. cowok tuh jadi patokan. Kalau misalnya lu nggak punya warna lu sendiri, gimana yang mau dijadiin patokannya? Speechless gue anjing. Tidak mengangkat tuan muda nih. Ah, kayaknya dia lagi tidur nih. Iya, lagi punya penelitian kali ya. Dia sedang meneliti. Terakhir tuh katanya dia meneliti bagaimana caranya bisa mempunyai anak tanpa menikah. Kalau nggak salah. Anjing tolol juga ya. Tuan muda satu ini ekstrim juga ya pemikirannya. Ekstrim. Makanya Wow. sangat sibuk dia sampai tidak mengangkat. Kayaknya dia sedang membaca jurnal-jurnal dan Oh, tesis-tesis. dalam coy. Iya. Tesisnya tuh udah sampai ke profesor dokter gitu kalau nggak salah Wah, tesis parah tesisnya sih. tesis. Gua aja nggak Udah sanggup loh. sekelas kayak siapa filsuf dunia gue lupa Ya anjing. itulah. Nah, ngebahas soal filsuf. Ah, oke. Gue sebenarnya kesel anjing. Kenapa? Kenapa harus ada filsuf di dunia? Bro, itu dia kan gue pernah bilang kita di umuran kita kalau nggak banyak terpapar ilmu-ilmu filsafat atau kita membaca atau menonton konten-konten filsafat, hidup kita enjoy. Gak banyak yang dipikirin. Definisi young, wild, and free. Tapi Kalau nggak ketika ada filsuf, kita nggak jadi manusia kalau menurut ya, gua. kita malah jadi kayak hewan. Tumpul Tumpul. otak kita tuh. Anjir emang. Kesel sih, iya sih. Hidup susah ya. Iya sih. Cuman, Kenapa gua harus baca kutipan Jalaluddin Rumi? tapi kalau kalau soal ilmu-ilmu filsafat gitu, menurut gue itu terlalu ekstrim sih. Kalau untuk gimana ya? Kalau menurut gua untuk yang FOMO mending dipikir ulang deh, Iya, soalnya itu bisa merubah hidup kalian 180 derajat. betul. Gua salah satu, kalau gue boleh sharing, gua salah satu orang yang hidupnya berubah setelah gua membaca tulisan-tulisan seperti itu gitu. Yang dulunya gua cuman mikir hidup hanya untuk hari ini, setelah membaca gua jadi mikir 10 tahun ke depan gua mau apa ya, 5 tahun ke depan gua mau apa, jadi berat gitu. Dan itu pun berpengaruh kepada cara gua nge-treat, cara gua cara gua mendekati wanita tuh Hmm. terkesan apa ya, kalau gua throwback lagi tuh terkesan terlalu dalam tanda kutip menggurui gitu. Menurut gua tidak baik sih. Justru banyak orang yang bilang kita tuh menggurui mereka In a good way. in a good Karena way. merekanya pun seperti emang mencari jawaban Mencari itu answer lewat itu, lewat jawaban kita itu mungkin ya. ya. Itu Hmm. jadi bukan kita yang sini duduk dulu. Jadi begini, pada zaman dahulu tuh ketika Adam diciptakan, kan gak gitu. Pada zaman dahulu, Kita akan memberi ketika kita bertanya. ya. Heeh. Jadi misalnya, kalau misalnya kalian ketemu kita secara real life, Kita misalnya open banget ya, open banget, open banget. ketemu Ayo ketemu kita ya. sharing. Ini bukan menggurui, kita pengen sharing. Kita juga pengen banyak belajar dari kalian yang Hmm, mendengar. Kita pengen engage lebih dekat aja sama kalian gitu. betul betul. Kita jadi temen in real life juga. In kalau kalian cuma nontonin doang gitu. Kita Ya, bisa berkenalan. Kita sangat open kok. dan Mumpung nih ya, ini mumpung. atau mungkin kalian ingin menceritakan hal-hal unik yang ada di diri kalian. Ih, boleh banget. Kita dari dulu open sih sebenarnya, cuman kayaknya Open. kita jarang blow up itu ya. Jadi Ya, orang-orang kayak nggak tahu kalau kita juga open, iya nih ya, open curhat gitu ya. Boleh. cuman kalau misalnya open curhat itu kadang emang benar-benar orangnya harus mau dulu sih. Iya, Pai. Kalau enggak, gimana ya? Benang merah dalam episode itu tuh nggak ketemu. Gue pernah di tahun 2 tahun lalu apa 1 tahun lalu, saking saking karena kebiasaan gue jadi tempat curhat orang,
Ada di satu momen selama sebulan itu gue ngechatin semua orang yang pernah curhat sama gue. Ada cerita nggak? Mau curhat nggak? Sampai gue yang menawarkan diri karena saking menurut gue itu candu anjing. Enak tau dengerin cerita orang tuh coy. Emang Enak enak banget. ngedengerin cerita orang. Cuman gue nggak akan segitunya. Iya makanya gue juga, apa sih anjing gitu kayak konsul siapa yang mau konsul anjing kayak Bangsat. obral diri coy jatuhnya coy. Kalau kalau gue ya udah. Kalau misalnya mereka mau bercerita ya gue dengerin. Kalau mereka butuh pendapat lain gue bisa kasih. Hmm. Cuman ya gue selalu punya defensif ini sih. Kalau misalnya gue minta pendapat orang lain gak akan gue telan bulat-bulat. Iya sih, gua sekarang selalu menerapkan hal itu. Kalau dulu mungkin gua ada momennya apa ya kalau disebut sekarang disetir temen ada ya kan. Terus disetir sosmed belum terlalu booming gitu. Belum. Disetir circle lah ya gitu. Kalau kata circle gua nih ada cewek lain gitu, gua mau gitu. Jelek sih jelek. Itu juga berpengaruh ya untuk Berpengaruh ketoksikan ya kadang ke dari ke lingkungan juga ya. ya benar. Dari lingkungan juga. Tapi yang anehnya kan waktu itu sebenarnya bisa dibilang menurut gua ya lu tuh lebih positive vibe dari gua gitu. Tapi gua dapat toksiknya dari mana berarti kalau kan lingkungan nih. Tapi lingkungan gua so far kayaknya gak pada toksik, gak terlalu toksik untuk dalam hubungan ya. Kalau Enggak. di luar itu memang dari segi omongan kelakuan tuh udah bukan toksik lagi, itu udah kayak membunuh ya. Bukan meracuni, udah langsung Anjing. membunuh anjing itu. Enggak. Emang kita kenal udah lama dari zaman masih bocah lah ya sebut. Zaman masih bocah sampai sekarang kita ada di posisi kayak gini, kita ngobrol duduk berdua kayak gini tuh banyak banget yang jalan bisa dilaluin dan banyak juga orang yang keluar masuk di hidup kita. Gak cuma satu dua orang kan. Nah bedanya dulu ketika gua malas untuk pergi ke suatu tempat, gua ya udah bilang mager ah. Ya gua benci banget. Setiap lu mengeluarkan statement itu anjing sih itu sih. Tai kontol itu gak Ya boleh karena gitu. karena gue nggak ingin mendengar terlalu banyak cerita orang yang gua nggak butuh. Gua ngajak bukan buat bercerita. Have fun bro. Ya Have fun. dari have fun situ Anjing lu. keluar Lu cerita-cerita yang bayangkan kalau waktu itu lu gak pernah mager. Udah sebanyak apa cerita kita sekarang. Gak ada kita setak-setak. Itu yang gua sesali ternyata anjing. Bocah ini tai sih. Kalau dari dulu gak ayoin ajakan gua sih udah banyak cerita kita anjing. karena gue dari dulu dari kecil tuh emang di apa ya? Gue emang ngefilter teman-teman gue sendiri. Bahkan dari gue anak-anak mungkin dari zaman gue SD. Ya. Gue emang bener-bener ngefilter orang-orang yang bener-bener gue nyaman sama dia buat bercerita. Gue nggak butuh banyak orang di samping gue. Gue nggak butuh banyak crowd yang mengelilingi gue. Karena ya ajaran dari orang mungkin dari keluarga ya. Dari keluarga gue tuh ya udah lu hidup sendiri. Maupun Ya. itu lu sedekat apapun dengan saudara lu, dengan temen lu, Indian lu hidup sendiri. Karena lu lahir sendiri, menjalani hidup sendiri, dan mati bakal sendiri. Endingnya sendiri. Ya. Sendiri. Dan itu gue tahu, tapi itu hal yang paling gue benci gitu. Dan gue takutkan gue gak pengen kayak ngabisin sisa waktu hidup gue sendiri gitu. Gak Gue pengen gue. malah gue ada Ini maksudnya temen ya ya, gitu ya, sama circle gitu. ya, Ada temen nongkrong dan lain-lain bukan ya, pasangan. Pasangan pasti. pasangan pasti. Cuman kalau misalnya dalam hal temen ya, gue cenderung ngefilter itu tuh karena gue nggak ingin ribet dengan drama-drama tongkrongan. Setuju. Emang ada beberapa tongkrongan, wah kita pernah ada di yang Iya, full drama anjing. iya makanya itu dari hal itu juga makanya gue sering hilang-hilangan. Lu yang lebih sering ada di tempat kan, Iya. gue lebih sering hilang-hilangan karena ya gue malas dengan drama-drama kayak gitu. Nah waktu itu gue belum menyangka itu drama Pak, kayak ya udah kayak ini chapter episode yang harus dihabisin aja gitu. Ya, Gue ya. nggak paham itu drama dan ternyata itu berimpact ke gue. Gue nggak paham itu Gue waktu nggak itu. tahu sih ya kalau misalnya mungkin cara pikir orang emang beda-beda. Cuman ya satu hal yang sama ya manusia tetap untuk awal-awal tuh susah dipercaya. Iya sih. Kita pun mungkin sampai saat ini masih punya rasa waspada satu sama lain Iya, setelah bertahun-tahun dekat ini pasti itu. pasti ada aja. Pasti. Apalagi cerita gua tahu apa kisah hidup gua kayak gini dan lu tahu semua ceritanya, gua juga tahu sebaliknya kan. Kadang ini tuh anjing nih bumerang gak nih? Bumerang gak nih? Bahaya nggak ya gitu ya. Tapi ya
Ternyata enggak ya, jangan Ternyata enggak, sampai lah. jangan sampai Jangan lah. sampai lah. Jangan sampai pertemanan yang udah kita rakit itu ya udah. Karena kalau prinsip gue sekarang, Pak, kalau gue udah cerita sedetail itu, gue udah siap kalau suatu saat itu, gue udah gak menganggap itu aib gitu loh. Ya, gue juga Gue udah gak kayak gitu. menganggap itu aib gitu. Jadi ya udah, kalau gue it's fine. Ya, Dan gak takut juga. ya mungkin karena hal itu juga teman-teman gue tuh cuman sebatas ya gue kenal mereka, mereka kenal gue. Sekarang. Ya sekarang. Sekarang ya sih, sama. Gue kenal mereka, mereka kenal gue, tapi mereka nggak tahu detail tentang siapa gue, gimana gue. Dan itu bakal panjang sih kalau misalkan mereka sampai tahu itu ya, sedetail itu ya. Kadang kita spill dikit, ini tapi kalau kayak gini seakan-akan kita si paling gitu ya. Tapi emang faktanya gitu guys. Jadi ada di satu momen kita masuk di lingkungan baru ya kan. Kita cuman ya sekedar bercanda-bercanda dikit, tapi ada beberapa orang yang udah bisa ngebaca nih. Anjing sih lu, katanya gitu. Wah tai sih lu, dari dulu gitu katanya. Iya kata gue. Lu berdua emang udah, wah bang, emang. Tapi ya balik lagi, di atas langit masih ada langit. Kalaupun orang-orang menyangka kita segila itu dulu, ada yang lebih gila coy. Banyak. Gila banyak anjing. Untungnya kita sadar. Iya. Dan kita tidak punya jejak digital. Karena belum ada, gak tahu kalau udah ada anjing. Kebayang anjing, gue sering berhayal tolol gini nih. Di tahun 2017-an kita udah punya Merokes. Anjing hancur sih. Hancur sih anjing. Anjing. Image gue hancur sih. Mungkin sekarang sudah besar, sudah naik, tapi jejak digitalnya di mana-mana coy. Haters kita banyak. Banyak. Anjir. Tapi lu setuju nggak kalau momen keemasan serata-rata orang tuh di 2019? Gak tau kenapa ya. Banyak statement bahwa aku kembali ke 6 tahun sebelumnya. Karena sekarang 2025. Tahun kemarin bahwa aku ke 5 tahun sebelumnya. Gak tau kenapa 2019 tuh indah. Bagi gua juga indah setelah gua lihat arsip gua kan di Instagram. Wih gila. Gak tahu. Seneng tapi banget hidup gua emang 2019. Hidup manusia tuh kayak yang pernah kita bahas. Berubah total gara-gara pandemi COVID-19. Nanti kita akan bikin itu episode spesial. yang berbeda, itu spesial. Ini teaser aja dikit Teaser aja gitu. Teaser aja itu. Tapi seru. ngomong-ngomong soal Tuan Muda, dia masih gak bisa dihubungi dia, kayaknya sedang ada di pedalaman mencari jurnal dan lain-lain, makanya tidak bisa dihubungi. Checklist 1 bro. Sudahlah mungkin episode ini kita tanpa Tuan Muda ya, mohon maaf ya. Mungkin maaf. nanti di next episode kita bakal hubungin Tuan Muda. Ada berapa lagi ya episode ini? Seminggu. Dua kalau nggak salah. 2 kali lagi. Dua episode lagi berarti. Lagi. Habis itu kita akan kembali di segmen normal kita. Di Merokes lagi. Iya, normal. Kenormalan kita. Ngomong udah 42 menit. Mau gas lagi aja. Closing statement mau kemana? Mau bahas apa ya yang seru? Buat yang masih berhubungan sama toksik ya? Kalau menurut gua. Apa ya, gua lupa. Bisa gak sih orang-orang kayak gitu dan juga orang-orang yang LGBT tuh didiemin di satu pulau? LGBT? Kenapa anjing? Kenapa? Ada apa lu sama LGBT? Lu gak tahu penyandang HIV di Indonesia terbesar tuh ada di Jawa Barat. Dan itu kebanyakan dipunyai oleh orang-orang yang LGBT. Gua mau komen tapi gua gak bisa lepas kau bahas itu, kenapa ya? Gue jujur kesel banget. Anjir, kenapa sih? Susah sih Pai. Karena internet tuh udah sebebas itu loh. Dan ada beberapa orang yang didiagnosa mungkin ada kecenderungan menuju ke sana. Itu malah dinormalisasikan dan mempunyai fanbase yang besar. Itu sih kontol namanya. Gimana ya? Gak bisa sih kalau menurut gua ya. Pokoknya sesimpel ini deh, kalau kalian merasa memang itu perlu diperjuangkan, jangan perjuangin di sini karena nggak akan bisa menurut gua sampai kapanpun. Gua nggak tahu tuh. Iya, gua jujur gak akan pengen bisa, banget coy. nih. Core Indonesia tuh negara ke timur-timuran tuh, wah. Udah hilang. Walaupun gua memandang secara humanity juga sulit di sini tuh sulit. Kalian mending keluar aja deh. Gitu. Karena biar kita sama-sama nggak ada perpecahan, nggak ada clash, bentrok dan lain-lain aja itu. Kita menghindari itu. Gini. Kenapa gue ngebahas soal LGBT? Karena orang-orang LGBT itu kalau udah cemburu lebih bahaya. Anjing. Fakta lagi nih. Lebih bahaya, Cok. Lu tahu bener. kasus orang yang ngebunuh beberapa orang tuh
yang akhirnya ketahuan ternyata dia tuh LGBT, Iya, iya. itu kan pasangan-pasangan cowok dia sendiri. Toksiknya gila sih. Toksiknya lebih parah anjing. Makanya gue ingin kalau bisa binasain deh orang-orang kayak gitu. Ini kalau kita mau lanjut, kita harus bawa expert di bidangnya, Pak. Kita harus bawa psikolog kayaknya di episode Ya, nanti deh. siapa anjing? Nah itu kita cari tahu dulu deh kalau Oke. bisa kita lanjut bahas ini nih ya. Nah, Kita lanjut bahas ini. Tapi untuk penutupan ya untuk semua orang-orang yang tidak merasa dirinya toksik, coba deh kalian bertanya ke orang di sekitar kalian gitu. Jangan malu untuk bertanya karena orang tuh kadang malu untuk bertanya gitu. apalagi Menurutku sikap gue berlebihan sih. Dan yang lebih bangsatnya ada beberapa circle yang menormalisasikan itu karena nggak enak gitu. Nggak kok normal kok kalau lu ngesadap WhatsApp pasangan lu normal kok. Itu yang tai kalau menurut gue sih. anjing, kalau gue ketemu orang kayak gitu gue hajar sumpah. Tai sih. Gue hajar. Gue yakin 100% mungkin di diri dia nggak relate Heeh. atau merasa berlebihan tapi nggak enak gitu. Jadi Iya, nggak iya. ada yang ngebilangin gitu. Itu. Ya udahlah, mungkin closing statement kita jangan berubah karena seseorang. Betul. Karena seseorang juga akan berubah karena dirimu sendiri. Iya. Seseorang juga nggak bakal mungkin berubah karena kita anjing. Ya. Gitu. Oke. See you on next. See you on next episode. Bye-bye. Bye bye.